Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Galeri Belajar Seni. Mari kita belajar seni rupa, seni musik, seni tari, dan seni teater. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Materi Seni Budaya kelas 8. Menggambar ilustrasi. Ada yang tahu apa itu ilustrasi? Pengertian dan tujuan gambar ilustrasi. Ilustrasi adalah gambar yang memperkuat ide cerita atau narasi. Tujuan dari gambar ilustrasi adalah memperkuat, memperjelas, memperindah, mempertegas, memperkaya cerita atau narasi. Fungsi gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi memiliki fungsi sebagai berikut. Menarik perhatian orang. Sebuah buku atau majalah yang disertai dengan gambar yang menarik akan membuat orang tertarik mengetahui tentang isi buku tersebut. Memudahkan memahami suatu keterangan atau penjelasan sebuah tulisan. Sebagai sarana mengungkapkan pengalaman suatu kejadian yang diekspresikan dalam sebuah gambar. Memberikan gambaran singkat isi tulisan atau cerita yang disampaikan sebagai nilai keindahan. Selanjutnya, unsur gambar ilustrasi. Yang pertama adalah gambar manusia. Dalam proses menggambar ilustrasi manusia, diperlukan penguasaan proporsi ataupun anatomi tubuh manusia, baik tubuh anak-anak maupun dewasa. Pengertian proporsi adalah perbandingan bagian per bagian atau keseluruhan. Sedangkan anatomi adalah kedudukan struktur atau bagian yang menonjol sehingga menentukan bentuk seluruh tubuh. Berikut contohnya. Baiklah, yang kedua adalah gambar binatang. Dalam menggambar ilustrasi binatang, tidak berbeda jauh dengan menggambar ilustrasi manusia, yaitu harus menguasai proporsi dan anatominya. Jenis dan bentuk binatang dapat dikelompokkan menjadi binatang darat, udara, dan laut. Berikut contohnya. Dan yang ketiga adalah gambar tumbuhan. Dalam menggambar ilustrasi tumbuhan yang beraneka ragam jenisnya memiliki dua cara, yaitu menggambar tumbuhan secara sederhana dan lengkap. Dalam menggambar ilustrasi tumbuhan secara sederhana, tumbuhan tidak digambar secara detail, tetapi hanya berupa kesan bentuk tumbuhan. Menggambar secara lengkap adalah ilustrasi tumbuhan digambar dengan detail dan cermat bagian per bagiannya. Berikut contohnya. Sekarang kita bahas jenis-jenis gambar ilustrasi. Yang pertama ada kartun. Kartun adalah gambar yang berfungsi untuk menghibur karena berisikan humor. Gambar kartun dapat berupa tokoh binatang atau manusia. Gambar kartun
banyak dijumpai pada majalah, surat kabar, dan komik. Inilah contoh gambar kartun Doraemon dan kartun Tom and Jerry. Yang kedua, ada komik. Komik berasal dari kata komik, yang berarti lucu atau jenaka. Komik merupakan karya seni yang menggunakan rangkaian gambar tidak bergerak yang penyusunannya berbentuk sebuah jalinan cerita. Berikut contoh ilustrasi komik. Yang ketiga, karikatur. Karikatur berasal dari bahasa Italia, yaitu carica, yang berarti mengubah bentuk atau deformasi. Karikatur umumnya bersifat menyindir atau melebih-lebihkan sesuatu. Tujuannya memberikan kritik atau perlawanan sosial. Inilah bentuk contoh karikatur. Yang keempat adalah ilustrasi karya sastra. Karya sastra adalah karya yang dapat berupa cerita pendek, puisi, dan sajak. Dalam karya sastra dibuat dengan gambar ilustrasi dengan bertujuan untuk dapat memikat minat pembaca untuk membaca. Fungsi dari gambar ilustrasi di karya sastra adalah bertujuan untuk dapat memberikan penguatan dan mempertegas isi atau narasi pada materinya, dan juga dapat mempermudah pembaca dalam memahaminya. Berikut contoh gambar ilustrasi karya sastra. Yang kelima ada vignette. Majalah atau surat kabar di bagian sebelum atau sesudah tulisan biasanya terdapat gambar. Gambar tersebut sering disebut vignette atau gambar pengisi halaman kosong pada majalah atau surat kabar yang memiliki fungsi menghias. Berikut contoh ilustrasi vignette pada majalah. Alat dan bahan dalam menggambar ilustrasi. Ada dua teknik yang digunakan dalam menggambar ilustrasi, yaitu yang pertama teknik kering. Teknik kering ini biasanya selalu menggunakan pensil, arang, penghapus, krayon, dan kertas. Yang kedua adalah menggunakan teknik basah. Teknik ini biasanya menggunakan cat minyak, cat air, cat akrilik, tinta warna, kuas, dan juga kanvas. Contoh gambar ilustrasi dengan teknik kering. Contoh gambar ilustrasi dengan teknik basah. Langkah menggambar ilustrasi. Yang pertama, ada gagasan. Langkah menentukan gagasan ilustrasi harus bersumber dari materi yang akan diilustrasikan. Setelah itu, tentukan tokoh, adegan, dan suasana pendukung adegan yang akan digambar. Sebelum mulai tahap berikutnya, tentukan corak gambar dan media yang akan digunakan. Yang kedua ada sketsa.
Menggambar sketsa ilustrasi biasanya menggunakan pensil. Ada juga yang langsung menggunakan pensil warna, krayon, cat air, tinta bak, dan lain-lain. Sketsa biasanya masih berbentuk garis sederhana yang merupakan rancangan sederhana. Yang ketiga adalah pewarnaan. Setelah menggambar sketsa adalah pewarnaan. Dalam mewarnai rancangan gambar ilustrasi, dikerjakan sesuai hasil yang diharapkan. Gambar ekspresi dikerjakan dengan dua corak, yaitu corak realis dan corak non-realis. Keempat adalah penyelesaian akhir. Langkah terakhir adalah menyelesaikan proses menggambar dengan mengamati hasil gambar secara keseluruhan. Apabila masih ditemukan kekurangan pada gambar, pada proses inilah gambar dapat disempurnakan. Yang kelima, memberikan arsiran. Langkah terakhir memberikan arsiran atau warna pada objek gambar sesuai karakter cerita. Menjelaskan sebuah peristiwa yang sedang terjadi di lingkungan kita tidak harus menggunakan kata-kata, karena dapat disampaikan dengan gambar. Informasi dan penjelasan gambar harus sesuai dengan fakta, sehingga tidak terjadi penafsiran yang salah. Gambar ilustrasi merupakan salah satu media yang dapat digunakan untuk memberikan penjelasan. Tulisan harus baik dan tidak merugikan orang lain, serta dapat diterima di masyarakat. Itulah tadi pembahasan mengenai menggambar ilustrasi. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, tentunya kalian harus banyak berlatih. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.